adik-adik, halo semuanya, apa kabarnya? Tetap semangat, ceria. Kita mau sekolah minggu online bersama-sama. Nah, anak-anak ada sukacita semua? Oke ya anak-anak, walaupun di masa pandemi kita harus tetap menjaga kesehatan. Kita tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu kita di pagi hari ini. Nah anak-anak, Mbak Leni mau menyapa kelas yang paling kecil dulu. Hai anak-anak kelas Bethlehem yang imut-imut, apa kabar? Iya, halo anak-anak Firdaus yang cantik dan ganteng. Iya, terakhir, halo kakak-kakak Kanaan yang keren semuanya. Ya, kita akan siap, semangat. Yes, kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita akan memuji Tuhan ya dengan bangkit berdiri. Kita akan mengikuti gerakannya yang nanti akan dibawakan oleh adik kita, yaitu Gea dan Alin. Nah, anak-anak, kita akan memulai dengan doa pembukaan ya. Kita mau tutup mata, tangan dilipat, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai sekolah minggu online ini. Tuhan memberkati kami dan menolong kami supaya kami boleh mengikutinya dengan baik dan bersungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita akan menghafal ayat minggu kemarin. Siapa yang masih ingat ayat hafal minggu kemarin? Ya. Nah, kita akan menghafal di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 yang isinya, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Nah, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar. Mari kita menyanyi bersama-sama ya. Ku taruh di hatiku
kita akan mendengarkan ayat dari teman kita Grace, dan nanti yang akan menyampaikan firman adalah Mbak Wahyu. Silahkan Grace dan Mbak Wahyu. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya 6 ayat 1-8. Yesus mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para pesaim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya adik-adik, setelah kita diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk berdoa bersama, juga untuk menghafalkan ayat hafalan kemarin, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, seperti yang sudah dibacakan oleh teman kita Grace tadi, di dalam kitab Yesaya 6 ayat 1-8. Nah adik-adik, dari pembacaan tadi, Mbak Wahyu yakin adik-adik di rumah juga pasti membuka Alkitab, juga membaca. Yang belum bisa membaca, nanti minta tolong mama, papa, kakak gitu ya, agar pinter baca firman Tuhan seperti teman kita Grace tadi. Nah adik-adik, pada hari ini firman yang Tuhan berikan pada kita yaitu tentang mau diutus Tuhan. Ya. Dari bacaan tadi dikisahkan seorang nabi bernama Yesaya. Yesaya sudah mendapatkan pengampunan Tuhan, diampuni dari kesalahannya. Dan sekarang Yesaya dengan rendah hati mengucap syukur. Ucap syukurnya apa adik-adik? Ketika Tuhan Yesus bertanya, siapa yang aku utus? Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah adik-adik, dari kisah yang dicontohkan oleh Nabi Yesaya,
yang dicontohkan oleh teman kita Grace tadi ketika membaca firman Tuhan, terus dicontohkan oleh teman kita Yola dan Yosua ketika menghafalkan ayat hafalan minggu kemarin. Itu sebagai contoh adik-adik, kalau baik teman-teman adik-adik semua seperti Grace, seperti teman kita Yola, Yosua, juga Nabi Yesaya, itu adalah orang-orang yang mau diutus Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mau enggak kira-kira diutus Tuhan? Siap enggak? Harus siap, harus. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, memberkati kita, mengampuni Mbak Wahyu, juga adik-adik yang di rumah ketika adik-adik berbuat nakal, diampuni. Ya, ketika adik-adik sakit disembuhkan, ketika adik-adik sedih dihibur. Nah, sekarang ganti adik-adik harus siap diutus Tuhan. Yaitu apa ya kira-kira? Nah, adik-adik harus siap melakukan semua kebaikan yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu murah hati. Tuhan Yesus itu mau menolong, mau menyembuhkan, mau menghibur yang susah. Jadi adik-adik juga harus mengikuti teladan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyuruh, siapa yang mau aku utus menjadi saksiku? Nah, kira-kira adik-adik yang di rumah gimana jawabnya? Adik-adik, ini aku Tuhan, utuslah aku. Harus seperti itu. Jadi adik-adik di rumah, dengan keluarga, dengan teman-teman harus siap diutus Tuhan. Yaitu apa? Menjadi saksinya Tuhan, melakukan perintah Tuhan, yaitu berbagi kasih. Kalau ada teman yang mungkin tidak punya kuota gitu ya, diampirilah, sini ke rumahku aja, nanti ngerjakan tugas sekolah bareng-bareng. Di tempatku wifi-nya lancar gitu ya. Seperti itu, jangan kok sudah punya HP, punya kuota, bahkan mungkin orang tua pasang wifi yang lancar gitu ya, tapi sementara ada teman kita yang kesusahan, nggak bisa membuka HP, nggak bisa karena nggak punya kuota. Itu adik-adik jangan diam, diampiri, diajak, yuk sama-sama yuk ngerjakan tugas gitu ya, sama-sama kita ngikuti sekolah online. Jadi dengan begitu adik-adik sudah berbagi kepintaran, dengan berbagi kuota, akhirnya membuat teman-teman kita juga jadi pinter. Lain lagi mungkin ada teman kita yang main, tapi nggak ada masker, nggak pakai masker gitu ya. Masa pandemi ini, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik harus juga sudah menjadi saksi, melakukan semua kebaikan, melakukan protokol kesehatan. Jadi dimanapun berada, keluar rumah, gitu ya, aktivitas, itu jangan lupa untuk selalu pakai masker. Lebih sering mencuci tangan. Kalau dulu adik-adik mesti sudah sering mencuci tangan, sekarang lebih sering lagi. Setiap pegang apa, cuci tangan. Mau pegang apa, mau makan, cuci tangan. Terus kalau ada kerumunan, tidak ikut-ikut. Jadi harus ngasih contoh. Misalnya ada teman yang datang ke rumah nggak pakai masker. Kamu kok nggak pakai masker? Iya, aku nggak punya, maskerku sudah kepakai semua, misalnya gitu. Nah, adik-adik bagi, bisa masker yang medis yang sekali pakai atau masker yang dari kain itu. Adik-adik bisa berbagi. Misalnya berbagi hand sanitizer. Terus ngasih nasihat tentang kebersihan, itu juga sudah melakukan perbuatan baik. Nah, adik-adik yang masih kecil-kecil di rumah, adik-adik bisa diutus Tuhan Yesus. Contohnya seperti tadi ya. Kalau misalnya ada kelebihan makanan, snack gitu,
masa seperti ini tepat sekali kalau adik-adik berbagi. Nah, teman-teman yang nggak punya uang jajan karena harus hemat ya, masa pandemi, nggak punya makanan, bisa dikasih makanan. Kalau kebetulan di rumah banyak gitu ya, berlebih gitu, dibagikan ke teman. Nah, itu hal-hal yang disukai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus adik-adik melakukan apa yang diperintahkan. Contohnya seperti tadi, menyaksikan cinta kasih Tuhan dengan berbuat baik pada teman, pada saudara. Oh, satu lagi yang terpenting lagi di dalam rumah. Adik-adik harus berbuat baik pada orang tua. Nah, siapa di sini yang masih suka marah-marah ke orang tua? Minta ampun, berhenti. Dan mulai sekarang adik-adik harus mengasihi, menghormati ke orang tua. Karena menghormati orang tua, mengasihi orang tua, itu sama saja mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, minggu ini firman yang Tuhan ajarkan buat Mbak Wahyu, juga buat adik-adik yang di rumah adalah itu. Siap diutus oleh Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, untuk mengingat adik-adik akan firman Tuhan minggu ini, biar tidak lupa ya, adik-adik bisa membaca ayat hafalan. Ini dibaca terus seminggu ini, terus minggu depannya di depan HP ya, ngikuti ibadah online lagi. Nanti kita akan sama-sama lagi mengucapkan bareng-bareng dengan kakak, ibu guru sekolah minggu yang akan mengajak adik-adik mendengarkan firman di ibadah minggu depan. Ayat hafalan minggu ini yang harus adik-adik hafalkan, Yesaya 6 ayat 8 bagian B. Nah, ini nanti akan Mbak Wahyu bacakan dan nanti adik-adik dibaca, dihafalkan, bahkan sampai di luar kepala. Setelah itu lakukan. Nah, itulah fungsinya ayat hafalan ya. Yesaya 6 ayat 8b. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah, ini dihafalkan ya adik-adik. Dan dalam hati masing-masing kita, Mbak Wahyu juga, adik-adik juga di rumah akan menjawab, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Ya, demikian firman Tuhan minggu ini. Semoga adik-adik semua yang di rumah mau diutus Tuhan Yesus untuk melakukan semua kebaikan. Amin, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa dari Mbak Wahyu. Kita belajar untuk siap sedia untuk diutus. Nah, tadi kita sudah mendengar anak-anak teman-teman kita yang ada yang membaca firman, ada yang menyanyi lagu pujian. Kita harus siap sedia untuk sedia dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita juga akan mendengarkan ayat hafalan untuk minggu depan yang nanti yang akan disampaikan oleh Yola dan Yosua. Yesaya 6 ayat 8. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Terima kasih Yola dan Yosua. Nah, saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Nanti jangan lupa uangnya dimasukkan dalam amplop dan dimasukkan nanti diserahkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita menyanyi lagu persembahan.
Terima kasih anak-anak sudah mau mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini dan sudah memberikan persembahan. Kita berdoa ya supaya corona ini segera berlalu dari kita dan kita bisa bersama-sama lagi di waktu-waktu yang akan datang. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mengakhiri sekolah minggu kami pada hari ini. Kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat meluaskan kerajaan-Mu di bumi. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk siap sedia diutus oleh Tuhan dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu kita mau menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya yang nanti akan dibawakan oleh Jovan dan Yemima. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya bukan, ku jawab ya bukan. Jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Sampai jumpa anak-anak di sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.